Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan kembali materi tentang kepemimpinan, yaitu tipe dan gaya kepemimpinan. Tipe dan gaya kepemimpinan seseorang sangat memegang peranan penting dalam mensukseskan sebuah organisasi, karena keberhasilannya dipengaruhi oleh pimpinan itu sendiri. Maksudnya keberhasilan suatu organisasi itu dipengaruhi oleh pimpinan ya. Nah, kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi orang lain agar untuk melakukan kegiatan. Nah, melakukan kegiatan ini tentunya mempunyai tujuan ya, tujuan bersama, itu tujuan organisasi. Ada banyak pekerjaan ataupun tugas yang harus dijalani oleh seorang pemimpin, yaitu memimpin organisasi maupun organisasi bisnis ataupun organisasi lain, pemerintahan ataupun perusahaan-perusahaan ya, terus merencanakan, menyusun staf dan yang lainnya ya. Nah, tentunya pemimpin tersebut harus memberikan kontribusi yang positif kepada organisasinya atau perusahaan tersebut. Nah, dengan banyaknya tugas ya, sebagai seorang pemimpin, tentunya pemimpin juga harus memiliki tipe atau gaya yang berbeda-beda saat menjalankan tugas dalam mencapai atau memenuhi tujuan bersama tersebut. Tipe dan gaya kepemimpinan itu sendiri beragam, bahkan unik ya, dipengaruhi oleh kepribadian seorang. Nah, berarti tipe dan gaya kepemimpinan ini sangat unik karena terkait dengan kepribadian seseorang maupun lingkungannya. Mulai mungkin dari tipe atau gaya kepemimpinan karismatik, otoriter, demokratik ya, dan lain sebagainya. Tipe dan gaya kepemimpinan itu sendiri, kita harus tahu apa sih gaya kepemimpinan itu, apa sih tipe kepemimpinan itu, supaya jelas bahwa gaya kepemimpinan pada dasarnya mengandung pengertian sebagai suatu perwujudan tingkah laku dari seorang pemimpin yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Nah, perwujudan itu biasanya membentuk suatu pola atau bentuk tertentu. Jadi gaya kepemimpinan ini bisa dikatakan tingkah laku dari seorang pemimpin. Tipe kepemimpinan dapat diartikan sebagai bentuk atau pola ataupun jenis kepemimpinan yang di dalamnya diimplementasikan satu atau lebih perilaku atau gaya kepemimpinan sebagai pendukungnya. Nah, itu tentang tipe kepemimpinan. Gaya kepemimpinan juga bisa diartikan sebagai perilaku atau cara yang dipilih dan dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi pikiran, perasaan, sikap, dan perilaku para pengikutnya atau para anggota organisasi ataupun bawahannya. Pengertian dan gaya kepemimpinan ya. Gaya kepemimpinan juga bisa diartikan merupakan suatu cara yang dimiliki seorang pemimpin yang menunjukkan suatu sikap yang menjadi ciri khas tertentu untuk mempengaruhi pegawainya. Menurut Mulyadi ya. Gaya kepemimpinan juga sekumpulan ciri yang digunakan pemimpin untuk mempengaruhi pegawainya agar sasaran organisasi tercapai. Nah, ini bisa dikatakan juga mengatur pola pikir ya, dan strategi yang diterapkan oleh seorang pemimpin. Jadi kesimpulannya, tipe dan gaya kepemimpinan ini bagaimana mempengaruhi seseorang ya, melalui pola perilaku ya, maupun dengan menggunakan strategi
mempengaruhi pegawainya untuk mencapai tujuan organisasi. Itu kesimpulan daripada tipe dan gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan merupakan cara yang disenangi dan digunakan pemimpin dalam mempengaruhi orang lain. Bisa juga gaya kepemimpinan berpusat pada bos atau bisa juga berpusat pada karyawan. Ciri dari berpusat pada bos itu bahwa pemimpin tersebut bisa direktif atau kreatif, terpusat pada pekerjaan, struktur prakarsa, perilaku tugas maupun direktif. Itu gaya kepemimpinan yang berpusat pada bos. Kalau gaya kepemimpinan berpusat pada karyawan, itu suportif, gayanya demokratik, terpusat pada pegawai, mempunyai hubungan baik ya, dengan pimpinan maupun karyawan, perilaku hubungannya juga baik dan partisipatif karyawan terhadap pekerjaan yang dilakukan. Gaya kepemimpinan dapat diterangkan dalam 3 teori ya. Jadi gaya kepemimpinan itu muncul atas 3 teori. Pertama, teori genetik. Teori genetis ini teori keturunan, bahwa pemimpin lahir berdasarkan keturunan ya, bukannya dibuat ya. Nah, para penganut aliran teori ini mengetengahkan pendapatnya, mengemukakan pendapatnya bahwa seorang pemimpin akan menjadi pemimpin karena ia telah dilahirkan dengan bakat kepemimpinan. Dalam keadaan yang bagaimanapun seorang ditempatkan karena ia telah ditakdirkan menjadi pemimpin. Itu teori genetis. Bisa contohnya ya anak raja ya, kerajaan-kerajaan itu kepemimpinan keturunan. Nah, itu masuk dalam teori genetis. Yang kedua adalah teori sosial. Teori sosial ini intinya adalah pemimpin itu dibuat atau dididik, bukan kodrat ya. Jadi teori ini dididik menjadi seorang pemimpin. Nah, ini kebalikan dari teori genetik. Para penganut teori ini mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin apabila diberikan pendidikan, pelatihan, pengalaman yang tentunya yang cukup ya. Terus ada teori ekologis. Teori ekologis, teori ini intinya bahwa seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan. Bakat kepemimpinan di sini dimaksudkan tentunya harus ada dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut untuk teori ekologis. Nah, dalam gaya kepemimpinan ada tipe dan gaya kepemimpinan yang dianut ya, berdasarkan teori-teori ataupun tipe-tipe yang ada, yaitu pertama kepemimpinan otokratis atau otoriter. Nah, ini kepemimpinan yang cenderung memiliki ciri-ciri pemimpin yang berkuasa sepenuhnya dalam organisasi dan tidak memperhatikan kebutuhan pegawainya, karena mengidentifikasikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. Nah, ciri daripada tipe otokratis ini menganggap organisasi sebagai pemilik pribadi, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata mau menerima kritik, saran, dan pendapat. Jadi pengikutnya tidak bisa menyampaikan pendapatnya, terlalu tergantung kepada kekuasaan formal. Dalam tindakan
pergerakannya sering mempergunakan pendekatan yang mengandung unsur paksaan dan bersifat menghukum. Nah, ini otoriter atau autokratis ya. Biasanya ini dalam kerajaan ya, ini menggunakan otoriter atau autokratis ya. Terus ada tipe militeristis, kepemimpinan dalam menggerakkan pegawainya dengan menggunakan perintah bergantung pada jabatannya. Jadi militer itu kalau orang mempunyai jabatan bisa menggerakkan pegawainya ya, dengan perintah, serta menuntut disiplin yang tinggi dan kaku kepada pegawainya. Nah, ini biasa digunakan di organisasi-organisasi militer. Cirinya menggerakkan bawahan, sistem perintah lebih sering dipergunakan. Menggerakkan bawahannya senang bergantung pada pangkat dan jabatan. Senang pada formalitas yang berlebihan, menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahannya, suka menerima kritikan dari bawahannya, menggemari upacara-upacara untuk berbagai keadaan. Apabila kalian melihat atau mengetahui ciri-ciri tersebut, maka kepemimpinan tersebut bisa dikatakan kepemimpinan tipe militer ya, militeristis. Yang selanjutnya adalah tipe karismatik. Nah, tipe karismatik ini memiliki daya penarik yang sangat besar karena memiliki pengikut atau anggotanya yang banyak ya. Nah, anggota tersebut bersifat buta karena setia kepada kepemimpinan. Kepemimpinan ini mengasumsikan bahwa karisma merupakan karakteristik individu. Jadi, melihat karakteristik individu yang dimiliki seorang pemimpin yang dapat membedakan dengan pemimpin yang lain. Pemimpin karismatik ini menekankan tujuan ideologis yang menghubungkan misi kelompok pada nilai-nilai, cita-cita, serta aspirasi-aspirasi yang berakar dalam yang dirasakan bersama oleh para pengikutnya. Nah, ini tipe karismatik. Contohnya Presiden pertama ya Indonesia, Insinyur Soekarno itu pemimpin karismatik, itu menggunakan tipe karismatik. Ada contoh-contoh lain banyak ya pemimpin karismatik. Nah, ciri dari perilaku pemimpin karismatik, pemimpin yang menyarankan visi yang tidak sesuai dengan status quo, pemimpin yang bertindak dalam cara yang tidak konvensional untuk mencapai visi, pemimpin yang membuat pengorbanan diri, mengambil risiko pribadi, dan mendatangkan biaya tinggi untuk mencapai visi yang mereka dukung, pemimpin yang lebih percaya diri terhadap usulannya, pemimpinnya juga yang menggunakan visi dan daya tarik persuasif. Nah, ini ciri dari perilaku pemimpin karismatik. Terus kemampuan merumuskan visi, ya, konsisten dan mampu dalam menjalankan visi. Nah, ini ciri-ciri dari pemimpin karismatik. Karakteristik pokoknya, visi dan artikulasi. Nah, pemimpin karismatik mempunyai visi dan artikulasi. Ini memiliki visi ditujukan dengan sasaran ideal yang berharap pada masa depan lebih baik daripada status quo dan mampu mengklarifikasikan pentingnya visi yang dapat dipahami oleh orang lain ya. Terus ada risiko personal. Nah, ini risiko personal maksudnya pemimpin karismatik bersedia menempuh risiko personal tinggi. Artinya menanggung biaya besar ya dan terlibat dalam pengorbanan diri untuk meraih visi. Terus peka terhadap lingkungan, kepekaan terhadap kebutuhan pengikut, dan perilaku tidak konvensional. Nah, ini karakteristik pokok kepemimpinan daripada karismatik. Selanjutnya adalah tipe dan gaya kepemimpinan paternalistik.
Nah, maksudnya adalah gaya kepemimpinan ini mengayomi karena menganggap pegawainya tidak bisa mengambil keputusan sendiri, selalu bergantung kepada pemimpin dan selalu melindungi. Ini yang dimaksud dengan tipe paternalistik. Cirinya menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil keputusan, jarang memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk mengambil inisiatif. Nah, ini adalah tipe dari paternalistik ya. Jadi kalau kalian mengetahui ciri-ciri ini, nah ini dianggap tipe paternalistik. Dan tipe demokratis. Tipe demokratis ini kepemimpinan yang mengutamakan diskusi dan berusaha mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan organisasi. Ya. Nah, ini tipe demokrasi ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan ya, karena karakteristiknya pergerakan bawahan selalu bertitik tolak dari pendapat bahwa manusia itu adalah makhluk yang mulia, selalu berusaha mensinkronasikan kepentingan dan tujuan organisasi dengan kepentingan dan tujuan pribadi dari bawahannya. Senang menerima saran, ya, selalu berusaha mengutamakan kerjasama atau teamwork, ya, selalu berusaha menjadikan bawahannya lebih sukses, terus berusaha mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin. Nah, tipe demokrasi ini banyak dipakai pada organisasi-organisasi bisnis, ya, karena untuk kepentingan kemajuan perusahaan atau organisasinya. Mereka selalu menggunakan tipe demokratis ya. Ada tipe laissez-faire. Nah, ini tipe kebebasan ya. Tipe kebebasan. Nah, ini artinya adalah kebebasan penuh diberikan kepada anggota organisasi dengan partisipasi yang sangat minim dari pemimpin. Sehingga pemimpinnya hanya menempatkan dirinya sebagai pengawas tanpa banyak mengatur suatu kebijakan. Nah, cirinya apa? Dari gaya kepemimpinan tipe laissez-faire, cirinya memberikan kebebasan kepada para bawahan. Pemimpin tidak terlibat dalam kegiatan. Semua pekerjaan ditanggung jawabkan oleh bawahannya. Tidak mempunyai wibawa, tidak ada koordinasi dan pengawasan yang baik. Nah, ini perlu kalian ketahui bahwa kalau tipe-tipe dan mempunyai ciri-ciri seperti ini seorang pemimpin, maka cirinya adalah tipe laissez-faire, yaitu kebebasan. Nah, ini banyak digunakan oleh pemimpin-pemimpin juga ya. Gaya kepemimpinan menurut Redin, gaya kepemimpinan yang efektif itu eksekutif, pecinta pengembangan, otoritas yang baik hati, dan birokrat. Eksekutif ini banyak memberikan perhatian pada tugas-tugas pekerjaan dan hubungan kerja. Terus pecinta pengembangan memberikan perhatian yang maksimum terhadap hubungan kerja. Kalau pengembangan ini terhadap hubungan kerja ya, tugas. Otoritas yang baik, nah ini memberikan perhatian maksimum terhadap tugas dan perhatian minimum terhadap hubungan kerja. Birokrat memberikan perhatian yang minimum baik terhadap tugas dan hubungan kerja. Nah, ini gaya kepemimpinan yang efektif menurut Redin. Gaya kepemimpinan yang tidak efektif, pecinta kompromi. Nah, ini memberikan perhatian yang besar terhadap tugas dan hubungan kerja dalam situasi yang menekankan kompromi. Misionari, ada otokrat, ada lari dari tugas. Kalau lari dari tugas ini sama sekali tidak memberikan perhatian terhadap tugas maupun terhadap hubungan kerja. Manajer yang menggunakan gaya ini menunjukkan sikap pasif, tidak mau ikut campur tangan. Ini pemimpin yang tidak bertanggung jawab ya. Jadi dikatakan tidak efektif. Kalau otoritas atau otokrat ini memberikan perhatian yang maksimum terhadap tugas dan minimum terhadap hubungan kerja dengan suatu perilaku yang tidak sesuai. Ini gaya kepemimpinan
yang tidak efektif. Kalau misionari ini menekankan secara maksimum terhadap orang-orang dan hubungan kerja, tetapi memberikan perhatian minimum terhadap tugas dengan perilaku yang tidak sesuai. Ini gaya-gaya kepemimpinan yang tidak efektif menurut Redin. Nah, itu gaya dan tipe-tipe kepemimpinan yang perlu kita ketahui ya, sebagai dasar nanti kalian menjadi seorang pemimpin akan menggunakan tipe yang mana. Nah, pilihan ya, tipe atau gaya-gaya kepemimpinan. Dan tentunya tipe dan gaya kepemimpinan itu tergantung dari perilaku kalian ya. Tapi perilaku itu bisa dipelajari ya. Gaya-gaya dan kepemimpinan tersebut bisa dipelajari dengan melalui pendidikan dan pelatihan. Tentunya dengan gaya-gaya kepemimpinan yang baik ya, yang akan dapat memajukan organisasi yang kalian pimpin sesuai dengan tujuan bersama ya. Itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan tipe dan gaya kepemimpinan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.